Oke, saat lo menyaksikan video ini, gue akan merekomendasikan lo menggunakan sepatu ini untuk berlari. Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Oke, balik lagi sama gue Imam di Top Score TV. Makasih banget buat lo yang udah klik video ini dan mau nonton. Kali ini gue akan ngebahas tentang sepatu running. Asik. Sebenarnya sepatu running itu ada dua tipe ya. Bukan dua tipe, sebenarnya ada salah satu jenis sepatu yang agak mirip-mirip, yaitu sepatu training dan sepatu running. Sepatu training adalah sepatu yang didesain untuk bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Sementara sepatu running itu gerakannya hanya untuk ke depan. Mana ada orang lari mundur, lari di mana-mana maju. Kira-kira gitu topsnya, sederhananya. Maka dari itu sebenarnya sepatu training adalah sepatu yang paling lengkap dibanding semua sepatu lainnya. Bahkan sepatu training pun bisa dipakai untuk sepatu futsal secara konsep dari outsole. Hanya saja memang uppernya bisa jadi rusak karena bertemu dengan bola. Tapi kalau misalkan dari gerakan kanan kiri berhenti dan lain-lain, itu sebenarnya sepatu training adalah sepatu yang cukup cocok. Nah, sepatu di depan gue juga bisa dikategorikan sepatu running, bisa juga dikategorikan sepatu training. Kenapa? Karena sepatu ini adalah sepatu yang bisa juga digunakan untuk running. Jadi sepatu training adalah sepatu yang bisa digunakan untuk running, bisa digunakan untuk futsal, buat tidur, buat berenang, buat salto, buat mana terserah lu. Yang penting sepatu training adalah sepatu yang paling lengkap. Nah, di depan gue ini adalah sepatu training. Oke, ini adalah brand asal Indonesia, brand lokal asal Indonesia yang menurut gue cukup keren. Inovasi-inovasinya udah sekitar 4 tahun belakangan ini, dan gue juga secara personal kenal sama CEO-nya. Dia memiliki konsep gimana caranya supaya sepatu running atau sepatu training bisa dinikmati oleh khalayak umum. Nah, maka dari itu harganya terjangkau, tapi nggak asal-asalan, kualitasnya bagus karena desainer ini anak-anak muda semua dan gue pernah bertemu secara personal. Oke, gue akan langsung melakukan review, namanya adalah 910 Fujiwara. Sedap. Nah, 910 Fujiwara ini penjualannya di Top Score udah kayak kacang goreng. Jadi gue nggak tahu sebenarnya gue mereview sepatu atau mereview kacang. Tapi kayaknya sepatu sih bukan kacang. Apaan tuh? Nah, itu dia. Sekarang gue akan melakukan review jujur pertama dari uppernya. Nah, kalau misalkan gue pegang nih Tops ya. Nih, ini yang gue pegang nih ada warna hitam putih. Warna hitam putih. Nah, yang gue suka dari sepatu 910 ini adalah pertama, dari uppernya itu full knitting. Jadi ini bahan rajutan. Ini bahannya tuh benang polister, jadi ini dirajut semuanya. Jadi seolah-olah lo seperti menggunakan kaos kaki. Bener banget. Kenapa? Coba lo lihat. Pada saat lo menggunakan sepatu ini mengkerut. Karena memang ini bahan. Pada prinsipnya ketika kaki lo masuk baru dia melar. Baru dia melebar mengikuti bentuk kaki lo. Jadi ini disebut dengan fit. Jadi kalau misalkan kaki lo masuk, kaki lo bener-bener fit seperti menggunakan kaos kaki pada umumnya. Nah, keren kan? Selain itu, di uppernya, ini bagian kanan kirinya di Tops, ini ada semacam rubber. Gue tidak bisa menyebutkan istilah yang aslinya, tapi gue hanya bilang bahwa ini rubber aja, ya. Tapi ini bahan sejenis rubber yang di kanan kiri untuk lagi-lagi untuk bikin kaki lo makin fit kanan kirinya. Jadi setelah ada kaki lo setelah masuk, kanan kirinya tetap dijaga supaya kaki lo nggak terlalu melebar ke kanan atau ke kiri. Karena pada saat lari, kalau kaki lo terlalu luas areanya atau bahannya knittingnya terlalu lebar, maka dari itu kaki lo bisa ke kanan, bisa ke kiri, dan yang ada malah bahaya. Maka dari itu 910 mikirin itu, kanan kirinya dikasih rubber juga, yang juga ada talinya. Jadi kaki lo setelah masuk secara fit, lo bisa setting talinya ini kira-kira mau disetting sekencang berapa sehingga kaki lo bener-bener ngelok. Nah, ini menurut gue di sisi uppernya tuh keren banget. Terus kalau misalkan lo lihat ya, ini sebenarnya kalau di istilah sepatu futsal kan ada collar ya. Nah, ini sebenarnya bukan collar karena masih di bawah mata kaki, tapi ada di ujung sini tuh ada karet tambahan. Di ujung sini ada karet tambahan yang menurut gue sangat bagus dan sangat merepresentasikan lo kalau misalkan lo ingin bergerak secara dinamis dan nyaman Tops. Oke. Sekarang waktunya gue ngebahas tentang insole-nya. Oke, ini masih ada ininya. Gue bohong dulu ya. Nah, insole-nya ini menurut gue insole ciri khasnya 910. Insole ini adalah insole yang biasanya ada di sepatu harga 700 sampai 800 ribu di brand lain. Tapi di 910, harga sepatu ini tuh nggak bahkan cuman 329 ribu bandrolnya, tapi udah pakai insole ini. Insole ini adalah insole memory foam. Apa sih kelebihannya insole memory foam? Insole memory foam itu bener-bener ngikutin bentuk kaki lo Tops.
Jadi kayak kaki gue nih, kaki gue kan terakhir gue ke fisioterapi, mereka bilang bahwa kaki gue nih flat foot. Nah maka dari itu insole-nya akan mengikuti bentuk kaki gue persis. Jadi sayangnya tidak bisa dibuka insole-nya, tapi nanti lu bisa lihat bahwa insole-nya ini ketika lu pencet, ya, ketika lu pencet insole-nya baliknya lama. Ya, jadi ketika lu pencet baliknya lama dan seperti ada busa di dalamnya. Nah ini adalah teknologi memory foam. Jadi setelah lu pakai insole ini, memori kenangan lama lu balik lagi. Kan lumayan kan, jadi flashback, siapa tahu jadi bisa jadian lagi kan. Oke, nanti lo akan lihat secara detailnya. Setelah install memory foam, sekarang gue mau ngebahas tentang outsole-nya. Nah, kalau outsole, menurut gue ini outsole yang cukup representatif. Kenapa? Pertama, pada saat gue melihat outsole ini, gue suka banget dengan shape-nya. Ya, shape-nya itu nggak rata gitu, jadi bener-bener kayak bentuk kaki, kan bentuk kaki kita kan sebenarnya pada saat berlari kan nggak lurus kan, tapi bentuk shape-nya kira-kira seperti ini. Jadi pada saat lo berlari kaki lo akan seperti ini nih Tops. Nah, bentuk shape seperti ini ada dalam istilah berlari, itu namanya traksi, atau main bola juga ada kayak gitu. Traksi itu adalah proses dimana saat kaki lu turun dan memulai lari, itu adalah proses traksi. Jadi pada saat lu turun menggunakan bentuk outsole shape-nya kayak begini, dia akan langsung mulai memudahkan kaki lu untuk traksi. Nah ini didukung dengan bentuk outsole-nya, lalu juga materialnya, yang mana ini adalah gabungan antara pilon, ada EVA foam juga, dan ada rubber juga di bagian bawahnya. Kayak gitu Tops. Dan yang keren lagi, gue langsung menghubungi bagian 910, gue pengen tanya, ini tingkat kekenyalannya berapa? Jadi di dalam dunia futsal dan sepatu running dan sepatu training, ada tingkat kekenyalan. Jadi outsole ini bisa ditanya atau bisa diukur bahwa ini tuh keras, kenyal, atau empuk banget gitu ya. Nah ini ada tingkat kekenyalannya. Kekenyalan ini adalah 50-55. Nah itu adalah kekenyalan yang menurut gue medium dan cukup baik. Karena kalau terlalu empuk juga nggak enak, kalau terlalu keras apalagi. Nah yang lu temui di sepatu futsal rata-rata, ada beberapa sepatu futsal yang kekenyalannya sampai 80-85. Yang mana biasanya menyebabkan outsole-nya patah. Nah kalau kekenyalan terlalu keras, outsole-nya patah. Kalau kekenyalan terlalu empuk, biasanya gampang terkikis. Nah maka dari itu yang sedang-sedang saja kalau kata Bang Roma. Oke, saat lo menyaksikan video ini, gue akan merekomendasikan lo untuk menggunakan sepatu ini untuk berlari, tapi dengan jarak pendek saja, yaitu 5 kilo. Oke, kalau di atas 10 kilo, sepatu ini tidak ditujukan untuk lari di atas 5 kilo, tapi hanya ditujukan untuk lari di bawah 5 kilo. Ya lari-lari tipis lah bahasa anak zaman sekarang ya, lari-lari tipis, lari-lari sehari-hari. Dan ini menurut gue durability-nya juga kuat jika lo gunakan untuk sepatu dengan intensitas lari di bawah 5 kilo. Oke, kayaknya itu aja yang mau gue lakukan review. Yang pasti gue suka banget sama sepatu 910 ini. Dan pada saat gue memegang sepatu ini, gue makin bangga sama produk lokal. Ternyata produk lokal itu bukan produk lokal yang bisa lo remehkan. Desainer-desainernya juga berpikiran internasional, desainnya juga berpikiran internasional, dan juga teknologinya memiliki mindset internasional. Nah ini inspired by international design pastinya. Ada beberapa warna, pertama hitam putih, yang kedua adalah grey white, seperti yang gue pegang ini. Dan yang ketiga adalah, nah ini garang banget, merah hitam putih. Asik, kayak bendera Jerman ya, merah hitam putih ya. Nah itu aja Tops. Lo boleh kasih komen kalau misalkan gue punya salah, atau kalau misalkan ternyata informasi gue mencerahkan, boleh lo subscribe kita. Pada prinsipnya sebenarnya gue ingin berbagi. Lo subscribe atau tidak subscribe, yang penting lo dapat informasi. Lo doain supaya Topscore makin maju. Lo boleh mampir ke Instagram Topscore @topscoresport, websitenya topscore.id, atau mampir juga ke Instagram personal gue @imamchroz. Siapa tahu dapat follow ya kan. Oke, terima kasih. Jangan lupa doakan kita agar semakin semangat untuk bikin konten yang bagus untuk lo semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.